Allahu 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 Allah Allahu Allah. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Abu Imam Syi yang kita muliakan, Abu Abi Gure Ulun Tuan, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali khatib mengajak para jamaah sekalian, sebagaimana wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap majelis ta'limnya dan di dalam setiap khutbahnya. Apa wasiat Rasulullah? Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan bermodal takwa kita akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang kedua, khatib mengajak para jamaah sekalian untuk kembali mengulang kaji beberapa pembelajaran yang disampaikan oleh guru kita, Syekh Alamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam kitab beliau Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, percetakan Dar Al-Hawi tahun 1998, di dalam halaman 153. Apa kata beliau? Di antara ciri-ciri orang-orang yang udip di dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit tidaknya ada 5 ciri. Karena kata beliau, dalam setiap harinya sekurang-kurangnya 17 kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dibimbing hidup di dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap harinya kita melaksanakan salat 17 rakaat. Di dalam setiap rakaatnya kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, bimbinglah kami ya Allah di dalam bimbingan hidayahmu. Namun yang menjadi pertanyaan, kata beliau, sudahkah hidup kita ini benar adanya di dalam bimbingan hidayah Allah, ataupun masih jauh kehidupan kita malah di dalam kesesatan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melihat apa kata daripada Syekh Abdullah bin Alawi. Kata beliau, untuk mengetahui apakah benar adanya kehidupan kita ini di dalam bimbingan hidayah Allah, ataupun udip kita nyo manteng jiu daripada bimbingan hidayah Allah malah manteng di dalam keadaan sesat, maka mari kita melihat apa saja ciri-ciri seseorang yang hidupnya di dalam bimbingan hidayah Allah. Maka di antaranya kata beliau, orang-orang yang udip di dalam bimbingan hidayah Allah, yang pertama mudah mereka ataupun gampang mereka di dalam melaksanakan amal saleh. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianya itu dibimbing di dalam hidayahnya Allah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah bukakan mata hatinya, Allah mudahkan dirinya lil Islam, bagi menerima Islam. Sebaliknya kata Allah, wa may yurid, dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ayyudillah,
bahwa hidupnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya jauh daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu, Allah akan menjadikan hatinya dayiqan, harajan, sesak, sempit, ka'annama yas'adu fis sama'. Ketika dia itu melaksanakan amal kebajikan, kata Allah, seolah-olah seperti orang mendaki ke langit. Orang yang udip di dalam bimbingan hidayah Allah, mudah mereka dalam melaksanakan amal kebajikan. Ringan tangan mereka dalam bersedekah. Ringan kaki mereka dalam melangkahkan kakinya menuju masjid jamaah, menuju tempat majlis ta'lim dan sebagainya. Tapi sebaliknya, orang yang udip jauh daripada hidayah Allah tunggu mudua, berat tunggu di dalam melaksanakan amal kebajikan. Gehan jarawa di dalam sedekah dan wakaf, walaupun dia berlimpah dengan harta kekayaan. Berat gaki tunggu mutuah di dalam melangkahkan kakinya menuju masjid jamaah, walaupun rumah di samping masjid tunggu mutuah. Gehan badan menuju kepada tempat majlis ta'lim, walaupun balai pengajian di samping rumah tunggu mutuah. Maka orang yang hidupnya di dalam keadaan sesat, jauh daripada bimbingan hidayah Allah, Allah memberikan bandingan ketika mereka melaksanakan amal kebajikan, ka'annama yas'adu fis sama'. Berat tubuh tunggu mutuah, mehah-mehah napah, lagi-lagi orang tengah geekcot tunggu mutuah ketika mereka melakukan kebajikan. Ciri yang kedua, orang yang udip dalam bimbingan hidayah Allah, mereka itu senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka buktikan rasa kerinduannya dengan melaksanakan salat dan doa. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mukmin yang sejati, kata Allah, bila mana mereka mendengarkan nama Allah, Allahu Akbar, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Bermakna gemetar, rindu mereka kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, bila mana didatangkan ayat-ayat bukti-bukti kekuasaan Allah, zadatuhum imana, bertambah-tambah iman mereka. Apa yang dimaksud dengan zadatuhum? Terbuka hati mereka untuk menerima nasihat dan kebenaran. Tak ubahnya lagi kita nyawa rindu kepada anak di dalam perantauan dukum tua. Rindu kepada perumah kita nyawa di dalam perantauan, kemudian tacok HP dan telepon. Berkomunikasi kita bagaimana keadaanmu nak dan sebagainya. Berkomunikasi. Begitu pula ketika seorang hamba rindu kepada Allah, dia itu senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibadahku, salatku, hidupku ya Allah, matiku, semuanya itu adalah milikmu ya Allah. Berkomunikasi dengan Allah, itu adalah di antara ciri-ciri hamba yang hidupnya di dalam bimbingan hidayah Allah. Yang ketiga, orang yang hidupnya di dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah mereka dalam melaksanakan amal saleh. Alladzina qalu rabbuna Allah, mereka-mereka yang berikrar, yang mengakui bahwa Allah Tuhannya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, konsisten mereka. Apa jadi Allah? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa kegundahan terhadap mereka. Tentunya tempat kembali mereka itulah surganya Allah. Istiqamah, konsisten. Siga dua ga sedekah rame urang dukum dua. Siga dua ga wakaf nyen juga rame. Tapi konsisten di dalam wakaf di datat urang dukum. Senantiasa dia mewakafkan hartanya di jalan Allah, di terempak manusia modelnya untuk umur. Yang selalu tahajud di tatadu, yang selalu duha di tatadu,
yang selalu di dalam zikir ditatatu umudua 32 rame urang tu. Tapi amal kebajikan yang sangat dirindukan oleh Allah walau sedikit istiqamah konsisten tu umudua. Maka di antara tanda-tanda amal kebajikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terikat hati hamba dengan amal kebajikan tersebut. Pakiban makna terikat, menyegolom gepu buat perkara yang demikian, hana rasa ketenangan dan kepuasan batin. Seandainya geja masjid walau cuma urawa Jumaat, hana gebapeng mesipluh ribe geculok lam kota amal, rasa ketenangan hana, nyan pertanda terikat batin dengan amal kebajikan. Dan itu juga pertanda amal kebajikan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Maka istiqamah itu pertanda orang yang hidupnya di dalam bimbingan hidayah Allah. Selanjutnya, ciri orang yang udip dalam bimbingan hidayah Allah, mereka itu selalu bersemangat di dalam mencari ilmu agama Allah. Senantiasa bersemangat. Mayyuridillahu, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, yufaqihu fiddin, kata Rasulullah. Allah akan memfaqihkannya di dalam agama. Pemakna yufaqih secara bahasa, memberikan pemahaman kepadanya dalam agama. Tafsirnya, Allah akan memberikan rasa semangat senantiasa di dalam menuntut ilmu agama Allah. Pat menteng gedingo pengajian tu kumutua, sawa si berangka sawa kedeh semua berat. Yang penting ilmu agama beliau dapati. Pekeh di pusung, pekeh di tempuk tengah, pekeh di hagu tengah. Bukan cuma di menasah masjidnya. Oh, mentang gedingan na tempat pengajian, senantiasa mereka hadiri. Itu ciri orang yang udip dalam bimbingan hidayah Allah. Bersemangat di dalam mencari ilmu agama Allah. Nyawa masjid berawat dapat pegat berat hana geja. Oh, na kada hidayah tunggu berdua. Yang terakhir, ciri orang yang udip di dalam bimbingan hidayah Allah, mereka itu senantiasa sabar, tabah di dalam menghadapi berbagai macam bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka-mereka yang bila mana ditimpa musibah, qalu, mereka mengakui, mereka berkata, mereka berikrar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini adalah milik Allah. Tentunya kepada Allah semuanya kita akan kembali. Bila demikian ikrar pengakuan kita, Allah menjanjikan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah hamba-hambanya Allah yang di sisinya Allah, mereka tentunya akan mendapatkan keberkatan dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang hidupnya di dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari legetanya watakalan atih diri pribadi masing-masing tu kumutuah. Semakin urau umu getanyo semakin metamah. Semakin metamah usia getanyo semakin dekat dengan kematian dan alam barzakh. Sudahkah hidup kita di dalam bimbingan hidayah Allah? Bila mana benar adanya udip getanyo dalam bimbingan hidayah Allah, yakinlah akhirat syurga sedang menanti kita. Maka teh ciri-ciri orang yang udip dalam bimbingan hidayah Allah. Yang pertama, mereka itu mudah di dalam melaksanakan berbagai macam bentuk amal saleh. Yang kedua, mereka senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka wujudkan kerinduannya dengan doa dan salat. Yang ketiga, mereka senantiasa istiqamah, konsisten mereka di dalam melaksanakan amal saleh. Dan yang keempat, senantiasa bersemangat mereka di dalam mencari ilmu agama Allah. Dan yang kelima, mereka senantiasa sabar dan tabah di dalam menghadapi berbagai macam bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka khawatir dan takut atas ancaman Allah. Putranya ancam oleh Allah taala,
malam yasbir alal balai. Sawamantang yang hana sabar di atas baladun. Walam yashkur li ni'mai. Dan siapa saja yang tidak mau bersyukur di atas segala nikmatku. Walam yarda biqadai. Dan siapa yang tidak mau menerima dengan ketetapan takdirku, kata Allah, falyakhrud min tahta samai, tebiat di bawah langit lun, wal yaltamis rabban siwa, midalain Tuhan telah ilun. Itu ancaman Allah. Terima atau tidak menerima, yang pastinya ujian malapetaka tetap akan kita rasa, karena itu sudah tertulis di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanda orang yang udip di dalam bimbingan hidayah Allah, mereka itu senantiasa menikmati apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu secara pandangan mata sebuah nikmat ataupun menjadi sebuah laknat bagi orang lain, tetapi tetap bagi dianya itu menikmati dalam melewatinya, karena itu memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kiranya udip kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bimbingan hidayahnya, agar udip getanya benar adanya di dalam taat dan di dalam ridhanya Allah. Udip getanya bahagia di dunia, akhirat Allah mudah-mudahan mempersiapkan satu tempat bagi kita semua. Itulah surganya Allah, surga Jannatun Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada'i wassalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.